Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Pradana dengan NIM 210816. Baik, di sini saya akan menampilkan materi saya untuk melengkapi tugas ujian akhir semester, yaitu dengan materi perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan segala perubahan yang terjadi pada usia anak, yaitu pada masa infansi, toddlerhood pada usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua yaitu early childhood, yaitu berkisar antara usia 3 sampai 6 tahun. Yang ketiga yaitu middle childhood, berkisar antara usia 6 sampai 11 tahun. Perubahan yang terjadi pada diri anak tersebut meliputi perubahan pada aspek fisik atau motorik, emosi, kognitif, dan psikososial. Aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Yang kedua perkembangan motorik kasar. Yang ketiga perkembangan motorik halus. Dan yang keempat perkembangan kognitif. Dan yang kelima perkembangan psikososial. Perkembangan anak lanjutan. Yang pertama itu perkembangan fisik. Biasanya pertumbuhan fisik pada masa ini agak lambat dan relatif seimbang. Yang kedua perkembangan anak motorik. Perkembangan anak motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Selanjutnya, beberapa perkembangan motorik kasar maupun halus selama periode ini yaitu antara lain yang A, anak usia 5 tahun, yaitu mereka bisa mampu melompat dan dapat menghitung jari-jarinya. Yang kedua, yang B, anak usia 6 tahun, yaitu bisa melakukan ketangkasannya meningkat dan bisa bermain sepeda. Dan yang ketiga yang C, anak usia pada 7 tahun. Anak pada usia 7 tahun biasanya mereka tuh mulai melakukan belajar membaca dengan lancar dan cemas terhadap kegagalan yang akan terjadi. Selanjutnya itu yang keempat yang D, anak pada usia 8 sampai 9 tahun. Biasanya anak pada usia 8 sampai 9 tahun ini bisa melakukan keterampilan lebih yang dilakukan secara individual. Dan yang kedua, ingin terlibat dalam sesuatu hal, maupun itu hal yang mudah maupun hal yang sulit. Dan yang kelima, yang E itu anak usia 10 sampai 12 tahun. Pada anak usia 10 sampai 12 tahun ini, pada dasarnya anak bisa berubah postur tubuh seperti dari pendek ke tinggi dan dari yang kecil ke besar. Yang kedua, keterkaitan dengan lawan jenis. Biasanya ketertarikan dengan lawan jenis ini biasa kita sebut sebagai anak-anak tersebut sudah menginjak pada masa-masa pubertas mereka, dan terjadi pada sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Yang ketiga itu perkembangan kognitif. Sudah dapat mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi atau negation. Yang kedua hubungan timbal balik atau resiprok. Yang ketiga identitas. Struktur kognitif yaitu perkembangan memori. Yang kedua perkembangan pemikiran kritis. Yang ketiga perkembangan kreativitas, dan yang keempat perkembangan bahasa. Dan yang keempat itu perkembangan psikososial. Pada masa perkembangan psikososial itu anak dapat menghadapi dan menyelesaikan tugas, sehingga dunia psikososial anak menjadi lebih kompleks untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang akan dijalaninya. Yang kelima itu perkembangan pemahaman diri.
pemahaman diri atau konsep diri, anak mengalami perubahan yang sangat pesat. Seperti dia tuh memahami bagaimana cara untuk melakukan satu hal seperti yang belum pernah dipelajarinya, melakukan aktivitas-aktivitas yang belum pernah dipelajarinya atau baru dilihatnya, sehingga dia itu langsung belajar untuk menguasai atau melakukan hal tersebut. Dan pada masa perkembangan anak ini dijadikan perhatian khusus bagi orang tua, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Jika perkembangan anak luput dari perhatian orang tua tanpa arahan dan pendampingan orang tua, maka anak akan mengalami penyesalan yang mendalam. Dan yang paling penting yaitu dalam aspek perkembangan motorik halus. Kenapa? Karena perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot location mereka atau sebagai anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar, berlatih, melakukan aktivitas-aktivitas lain, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerakan motorik halus. Perkembangan anak akan nampak pada usia-usia 8-9 tahun, karena pada masa itu anak bisa melakukan apa yang bisa dilihatnya, dan anak bisa melakukan apa yang baru saja dipelajarinya, sehingga anak yang pada usia 8-9 tahun ini dengan mudah menguasai hal-hal yang baru, sehingga baru masuklah pada masa mereka mengalami perubahan postur seperti pendek yang ke tinggi dan yang kecil ke yang besar. Pada anak yang mengalami perubahan yang tidak logis, anak tersebut tidak mengalami kepuasan terhadap cara bermainnya, maupun bermain secara sendiri ataupun bermain secara kelompok bersama teman-temannya. Keinginan kuat untuk bermain secara sendiri akan berkurang ketika anak tersebut mengalami terhambatnya perkembangan terhadap fisik maupun terhadap psikisnya. Kenapa? Karena saat melakukan aktivitas dengan teman-temannya, anak tersebut akan merasa iri atau insecure terhadap teman-temannya, karena teman-temannya memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, sehingga dapat menjangkau benda-benda yang jauh lebih tinggi daripada dia sendiri untuk menjangkaunya. Dan pada saat permainan yang menggunakan fisik seperti berat badan, mereka juga akan kalah saat melakukan permainan yang menggunakan fisik. Baik, selanjutnya itu perkembangan secara psikososial. Pada aspek psikososial ini, anak usia 5 tahun, pada anak usia 6 tahun, dan pada anak usia 7, 8, 9 sampai 12 tahun. Perkembangan pemikiran kritis bisa terjadi pada anak usia 8 sampai 12 tahun, karena perkembangan pemikiran kritis ini yaitu refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka, tidak mempercayai begitu saja informasi yang datang dari berbagai sumber, serta mampu berpikir secara reflektif dan evaluasi. Perkembangan secara kreativitas. Dalam hal ini, anak-anak mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sekolahnya. Dan yang keempat itu perkembangan bahasa. Selama masa anak awal, perkembangan bahasa terus berlanjut. Perbendaharaan kosakata dan cara menggunakan kalimat bertambah secara kompleks.
Perkembangan ini terlihat dalam cara berpikir tentang kata-kata, struktur kalimat, dan secara bertahap anak akan mulai menggunakan kalimat yang lebih singkat dan padat, serta dapat menerapkan berbagai aturan tata bahasa secara cepat. Keempat itu perkembangan psikososial. Pada tahap ini anak dapat menghadapi dan menyelesaikan tugas atau perbuatan yang dapat membuahkan hasil, sehingga dunia psikososial anak menjadi semakin kompleks. Baik, demikianlah hasil PPT atau materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.